Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Dias. Nama saya Imel, nama saya Marta, nama saya Devia. Nama saya Dava. Hari ini Kita bakal mengeksplor museum diorama Nusantara. Pada tahun 1620, Purwakarta masih di bawah kepemimpinan Kerajaan Mataram. Nama Purwakarta berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti awal dari kemakmuran. Aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang. Dan kondisi Purwakarta pasca kemerdekaan berkembang, contohnya pembangunan Waduk Jatiluhur, waduk terbesar di Indonesia. Lalu, air mancur Sri Baduga yang menjadi ikon Purwakarta. Hai guys, sekarang kita mau nonton. Nonton apa guys? I don't know. Kita nggak tahu nonton apa. Kayaknya sejarah Purwakarta gitu ya. Hujanan paduduan urang mi cinta ku endahna ku asikna Jadi di sini ada sebaran manusia purba di Indonesia. Nah ini tuh nenek moyang kita, manusia pertama yaitu fosil Homo erectus, artinya fosil Homo manusia yang bisa berdiri. Nah ini ada fosil-fosilnya. Ini ada apa ini namanya? Ya, ini ada tengkorak dan lain-lain. Nah fosil-fosil ini ditemukan di daerah-daerah sini. Lapisan apa? Lapisan batuan. Ini ketinggiannya Pak? Kedalaman. Oh. Teman-teman, jadi di sini ada peninggalan-peninggalan pada zaman Paleotikum. Di sini ada batu-batuan karena hasil kebudayaan yang digunakan sebagai alat bantu dalam kehidupan. Batu-batuannya seperti di sini ada kapak pembelah. Lalu ini ada artefak Paleotikum dari situs Ngebuk, Sangirang, dan juga ada kapak penetak dari situs Sungai Air Tawar, dan di sini juga ada alat-alat serpi dari situs Plarato. Selanjutnya di sini ada tinggalan budaya pada zaman Mesolitikum. Ada seperti alat-alat tulang, lalu gua-gua yang dijadikan sebagai tempat tinggal manusia, dan juga mata panah. Ini di sini terdapat tinggalan-tinggalannya pada zaman Mesolitikum. Baik semuanya, selanjutnya kita bisa melihat di sini. Di sini itu ada alat-alat yang digunakan oleh manusia di sebelum masa prasejarah. Yang pertama itu ada alat batu Paleolitikum yang paling tua, yaitu kapak genggam. Ini tuh kayak cuma batu biasa doang dan langsung dipakai. Lalu mereka beralih dari alat batu di Paleolitikum, pindah masa ke masa Mesolitik. Mereka mulai menggunakan kerang, dan mereka juga mulai menggunakan tulang dan tanduk. Lalu kita juga bisa melihat di sini, di zaman Mesolitikum itu mereka mulai membuat kapak yang seperti ini. Lalu selanjutnya di masa selanjutnya, yaitu masa Neolitikum, mereka memulai menghaluskan batu-batu yang mereka gunakan supaya lebih efektif untuk digunakan.
Lalu selanjutnya yaitu dulu manusia prasejarah atau manusia purba itu hidupnya di dalam gua. Mereka bertahan hidup di dalam gua. Jadi gua itu dijadikan sebagai rumah mereka. Lalu di gua-gua ini juga mereka biasanya bisa jadi bahan seni untuk si manusia tersebut. Seperti yang bisa kita lihat contoh-contohnya ada di sini. Dan contoh-contoh yang lainnya. Sekian dari saya, bye bye. Nah, di sini ada beberapa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, salah satunya itu adalah Kerajaan Sunda yang terletak di Jawa Barat, meliputi Banten, Bogor, Cirebon, hingga Priangan. Nah, awalnya ini tuh ibu kotanya di Pakuan Pajajaran Bogor. Nah, raja yang terkenal di Sunda ini adalah Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Nah, sumber sejarahnya itu ada peninggalan Kerajaan Sunda yaitu Prasasti Kawali berbeda ini, terus Prasasti Sangyang Tapak. Nah, di sini tuh ada contoh dari masa Kerajaan Nusantara. Yang pertama di sini contohnya ada Kerajaan Kutai yang berada di wilayah Kalimantan Timur dan dikenal sebagai kerajaan tertua di Nusantara yang telah mengenal tulisan. Nah, jadi sekitar abad ke-4 Masehi atau pertengahan abad ke-5, kemunculan Kerajaan Kutai ini merupakan titik pangkal bagi masyarakat Nusantara karena saat itulah Nusantara memasuki masa sejarah. Bukti historis yang berkaitan dengan Kerajaan Kutai adalah 7 buah yupa prasasti yang ditulis di tiang batu. Salah satu yupa itu menyebut nama Mula Warman. Disebut Mula Warman sebagai raja yang memiliki ayah yang bernama Aswawarman dan kakeknya yang bernama Kundungga. Nah, ini adalah Arca Siwa dan ini adalah 7 yupa tadi yang disebutkan atau peninggalan Kerajaan Kutai. Ini ada peninggalan. Nah, selanjutnya di sini ada Mataram kuno. Mataram kuno itu kerajaan kuno yang dikenal lewat prasasti Canggal yang berangkat tahunnya sekitar 732 Masehi. Prasasti ini berisi peringatan mendirikan lingga atau lambang Siwa di atas bukit Kunjara Purba oleh Raja Sanjaya. Nah, isi cerita dalam naskah Parahyangan ini perdebatan mengenai dinasti yang memerintah dianggap sebagai pendiri Kerajaan Mataram. Dalam perkembangannya terdapat 2 destinasi yaitu Sanjaya Wangsa yang memeluk agama Hindu dan Shailendra Wangsa yang menguat agama Buddha. Nah, berikut ada peninggalan Mataram kuno. Ada Kayungan, ada Kalasan, Canggal, Sojomerto, Samangkara, dan Mantiasin. Anang ning ning nang, anang ning ning nang, anang ning ning nang, anang ning ning nang ning, anang ning ning nang, anang ning ning nang, anang ning ning nang, anang ning ning nang ning, anang ning ning nang, anang ning ning nang, anang ning ning nang, anang ning ning nang ning. Oke, selanjutnya jadi di sini tuh bisa kita lihat ada kapal yang bernama kapal pinisi. Jadi kapal pinisi ini adalah kapal layar tradisional khas asal Indonesia yang berasal dari suku Bugis dan suku Makassar di Sulawesi Selatan. Tepatnya dari Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Pinisi sebenarnya merupakan nama layar. Kapal ini umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar, yaitu 3 di depan dan 2 di belakang. Umumnya digunakan untuk mengangkut barang antar pulau. 2 tiang layar utama tersebut berdasarkan 2 kalimat. 2 kalimat itu yaitu syahadat
dan 7 buah layar merupakan jumlah dari surah Al-Fatihah. Baik, Museum Diorama Nusantara ini tentunya relevan dengan sejarah Indonesia karena di museum ini tuh banyak menjelaskan dan menampilkan sejarah-sejarah Indonesia. Seperti contohnya itu tadi seperti datangnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti kerajaan di Aceh, kerajaan lainnya. Lalu di sini juga kapal-kapal yang ada di sini tuh kapal-kapal yang khas tradisional Indonesia. Jadi museum ini tuh sangat berhubungan dengan sejarah Indonesia dan menjelaskan secara detail tentang sejarah-sejarahnya agar kita semua paham tentang sejarah Indonesia. Nilai dan pesan moral yang terdapat di Museum Diorama Nusantara ini yaitu menumbuhkan rasa bangsa terhadap sejarah dan identitas bangsa. Nah, di sini juga menjaga warisan sejarah agar tidak hilang dan menghargai perbedaan antara budaya, adat, dan agama. Selanjutnya ada pesan moral dari Museum Diorama Nusantara ini. Pesan moralnya yang pertama itu, kita jangan melupakan asal-usul bangsa karena Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan beragamanya. Sebaiknya kita melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, hargai perbedaan yang ada di Indonesia ini sebagai kekayaan kita. Jangan malah kita melupakan kebudayaan-kebudayaan itu dan jadinya tidak melestarikannya. Selanjutnya, yang ketiga itu belajar sejarah membentuk karakter kita.